Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli Adinansyah, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo angkatan 2020 dengan NIM B1B1200056. Selamat datang di video saya, yang mana video ini berisikan penjelasan mengenai materi komunikasi. Jadi, dalam beberapa menit ke depan saya akan menjelaskan materi komunikasi sesuai dengan kemampuan saya. Sebenarnya, video ini merupakan tugas dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian yang diampu oleh Ibu dosen Profesor Dr. Nurwati SE MSI. Baiklah, tanpa basa-basi dan untuk meminimalkan durasi, langsung saja kita masuk ke materi presentasi. Berbicara mengenai komunikasi, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, karena komunikasi merupakan bagian dari keseharian kita. Dengan komunikasi, kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Namun, pada video ini fokus utamanya ialah komunikasi di dalam organisasi, atau lebih spesifiknya, organisasi dalam konteks sebuah perusahaan. Adapun penjelasan mengenai materi komunikasi ini, kita bagi menjadi 7 pokok pembahasan, diantaranya. Yang pertama ada pengertian komunikasi, yang kedua fungsi komunikasi, yang ketiga proses komunikasi, yang keempat arah dalam komunikasi, yang kelima komunikasi dalam organisasi, yang keenam mode komunikasi, dan yang terakhir hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Pokok pembahasan yang pertama, yaitu pengertian komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses penyampaian atau pertukaran pesan, baik itu berupa instruksi, petunjuk, saran, atau informasi. Komunikasi harus meliputi pemindahan dan pemahaman makna, sehingga suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila pesan yang ditujukan dapat tersampaikan dan dipahami dengan baik. Pokok pembahasan yang kedua, yaitu fungsi komunikasi. Komunikasi di dalam organisasi melakukan 4 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi pengendalian, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga fungsi pernyataan emosi, dan yang keempat fungsi informasi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pengendalian. Komunikasi berperan untuk mengendalikan perilaku anggota dalam organisasi. Dengan komunikasi, aktivitas organisasi dapat terkendali dengan baik. Melalui komunikasi, organisasi dapat menjalankan otoritasnya dalam memberikan panduan formal bagi para anggotanya. Sebagai contoh, seorang manajer yang ingin mengendalikan, mengevaluasi, atau mengawasi para karyawan, tentunya ia harus melakukan komunikasi, baik itu berupa pemberian petunjuk, pemberian saran, maupun pemberian pedoman kerja. Fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi. Komunikasi dapat membantu meningkatkan motivasi dengan menjelaskan kepada para anggota organisasi mengenai tugas pokok dan fungsi apa yang harus mereka lakukan, seberapa baik mereka dalam melakukannya, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka. Fungsi yang ketiga adalah fungsi pernyataan emosi. Komunikasi di dalam organisasi adalah mekanisme dasar para anggota yang memperlihatkan kepuasan dan frustrasi. Oleh karena itu, komunikasi menyediakan pernyataan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Fungsi yang keempat yaitu fungsi informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan oleh para individu dan kelompok untuk kebutuhan pengambilan keputusan, dengan mengirimkan data yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu proses komunikasi. Sejatinya, proses komunikasi terdiri atas 8 unsur yang saling berkaitan. Yang pertama adalah pengirim pesan atau komunikator, yang kedua adalah encoding atau pengkodean pesan, yang ketiga adalah pesan, yang keempat adalah saluran atau medium yang digunakan dalam mengirimkan pesan, yang kelima adalah decoding atau penguraian kode pesan, yang keenam adalah penerima pesan atau komunikan, yang ketujuh adalah noise atau gangguan, dan yang kedelapan adalah umpan balik atau feedback. Bisa kita lihat pada gambar di atas mengenai gambaran proses komunikasi. Noise atau gangguan berada di tengah dan tanda panahnya mengarah ke semua unsur komunikasi lainnya, yang artinya noise atau gangguan dapat terjadi pada pengirim pesan atau komunikator, pada encoding, pada pesan, pada medium atau jalur atau saluran, pada decoding, pada penerima pesan atau komunikan, dan pada umpan balik atau feedback. Pokok pembahasan yang keempat yaitu arah dalam komunikasi.
Arah dalam komunikasi terdiri atas 3. Yang pertama adalah komunikasi ke arah bawah, yang kedua komunikasi ke arah atas, dan yang ketiga komunikasi lateral. Yang pertama, komunikasi ke arah bawah. Komunikasi ke arah bawah adalah jenis komunikasi yang mengalir dari tingkat yang lebih tinggi dalam sebuah organisasi menuju ke tingkat yang lebih rendah. Dengan kata lain, komunikasi ke arah bawah adalah komunikasi antara manajer dan karyawan. Biasanya, jenis komunikasi ini digunakan oleh pemimpin organisasi atau manajer perusahaan untuk menugaskan tujuan, memberikan instruksi pekerjaan, menjelaskan prosedur dan kebijakan, menunjukkan permasalahan yang memerlukan perhatian, dan menawarkan umpan balik. Yang kedua adalah komunikasi ke arah atas. Jenis komunikasi ini ialah kebalikan dari jenis komunikasi sebelumnya. Komunikasi ke arah atas dilakukan oleh anggota organisasi untuk memberikan umpan balik kepada pemimpin organisasi, menginformasikan perkembangan tujuan dan penyampaian permasalahan saat ini. Dan yang ketiga adalah komunikasi lateral. Jenis komunikasi ini dilakukan oleh orang-orang yang berada di level atau tingkatan yang sama. Misalnya, komunikasi antar karyawan, komunikasi manajer pemasaran dengan manajer keuangan, komunikasi manajer dengan seorang investor. Komunikasi lateral memungkinkan penghematan waktu dan memfasilitasi pengkoordinasian. Pokok pembahasan yang kelima, yaitu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dilakukan oleh jaringan kelompok kecil, sedangkan komunikasi informal biasanya berupa kabar selentingan. Yang pertama, jaringan kelompok kecil yang formal. Jaringan kelompok kecil yang formal di dalam organisasi dapat menjadi lebih rumit karena meliputi ratusan orang dan lebih banyak hierarki. Untuk menyederhanakannya, kita dapat membagi jaringan ini menjadi 3 kelompok kecil yang umum, yaitu rantai, roda, dan seluruh saluran. Yang kedua, kabar selentingan. Kabar selentingan merupakan bagian penting dari jaringan komunikasi dalam suatu organisasi. Kabar selentingan memberikan pesan moral kepada para manajer terhadap organisasi mereka, mengidentifikasi permasalahan para karyawan yang dianggap penting, dan membantu memanfaatkan kecemasan karyawan. Pesan yang disampaikan dalam kabar selentingan tidak bisa kita abaikan, karena hal tersebut dapat menjadi informasi yang penting. Selanjutnya, pokok pembahasan yang keenam, yaitu mode komunikasi. Komunikasi dalam suatu organisasi dapat menggunakan 3 mode. Yang pertama, komunikasi lisan, yang kedua, komunikasi melalui tulisan, dan yang ketiga, komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah komunikasi lisan. Mode komunikasi lisan adalah yang paling sering kita jumpai dan paling mudah dilakukan. Contoh dari komunikasi ini ialah pidato, diskusi, dan kabar selentingan. Keuntungan dari komunikasi ini ialah kecepatan dalam respon dan umpan balik. Yang kedua, mode komunikasi melalui tulisan. Komunikasi melalui tulisan dapat berupa surat, email, maupun selebaran. Jenis komunikasi ini biasanya diperuntukkan untuk menyebarkan informasi yang bersifat rutin, sehingga mode komunikasi yang paling efisien ialah mode komunikasi melalui tulisan. Dan yang ketiga adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal melibatkan bahasa tubuh seperti gestur, mimik, isyarat, tatapan mata, dan jarak fisik. Komunikasi nonverbal seringkali terangkaikan dengan komunikasi verbal, namun kadangkala komunikasi ini dapat berdiri sendiri. Dan pokok pembahasan yang terakhir adalah hambatan-hambatan pada komunikasi yang efektif. Sebenarnya, ada banyak hambatan-hambatan yang dapat membuat komunikasi menjadi tidak efektif. Namun, secara umum, terdapat 7 hambatan yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Yang pertama ada penyaringan, yang kedua pemilihan persepsi, yang ketiga informasi yang berlebihan, yang keempat emosi, yang kelima bahasa, yang keenam kekhawatiran komunikasi, dan yang ketujuh adalah berbohong. Demikianlah pembahasan mengenai materi komunikasi di dalam organisasi. Video ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, silakan memperluas wawasan Anda dengan memperbanyak referensi. Semoga materi yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.